Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Saya Muhammad Firdaus. Saat ini saya diberikan amanah oleh Telkom untuk memimpin PT Geraha Sarana Duta sebagai Presiden Direktur. PT Geraha Sarana Duta atau Telkom Property bergerak dalam bidang portofolio bisnis, yaitu pengelolaan aset Telkom. Aset tetap contohnya tanah, gedung, dan bangunan. Dan aset bergerak seperti kendaraan bermotor, termasuk pengelolaan dari aset tersebut, misalnya leveraging, BPO, dan housekeepingnya. Kita ketahui bersama bahwa tantangan industri properti ke depan sangat luar biasa. Ketika terjadi pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, maka sektor properti terkena dampak langsung yang luar biasa. Saat itu, kondisi pertumbuhan properti mengalami perumunan yang sangat drastis. Namun saat ini pandemi sudah mulai pulih kembali dan industri properti mulai mengalami kebangkitan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang properti, GSD mempunyai tantangan ke depan yang harus kami jawab. Tantangan tersebut antara lain kompetisi, di mana saat ini banyak tumbuh perusahaan properti dengan menggunakan teknologi terbaru. Selain itu, tantangan yang perlu kami hadapi adalah peningkatan layanan kepada customer dan juga partner, serta penyelesaian proyek tepat waktu, dan juga tidak kalah menarik adalah tantangan regulasi ke depan. Sejalan dengan hal tersebut pula, pertumbuhan pasar properti sesuai dengan hasil survei Deloitte rata-rata tumbuh 8% setiap tahunnya. Ini merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi industri properti. Banyak player industri properti di Indonesia, baik dari domestik maupun dari luar. Oleh sebab itu, kami harus terus melakukan inovasi di berbagai bidang untuk siap menghadapi semua tantangan di masa yang akan datang. Selama 4 hari, saya mengikuti pelatihan GEDP, Great Executive Development Program, yang diikuti oleh para BOD anak perusahaan di Telkom. Dalam pelatihan tersebut banyak hal-hal yang diajarkan, antara lain undang-undang perseroan, tata kelola perusahaan, core values akhlak, BOD rules, governance, risk management, financial analysis, business ecosystem, serta membangun hubungan dengan para shareholder atau stakeholder, termasuk benchmark dan implementasi di lapangan yang diajarkan oleh para mentor-mentor yang berpengalaman dan cukup ternama. Hal-hal tersebut menambah wawasan dan pemahaman saya dalam mengelola Telkom Property agar mampu melahirkan inovasi dan creating value untuk menghadapi persoalan-persoalan ke depan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Banyak case bisnis yang diberikan oleh para mentor, misalnya bagaimana taksi Bluebird keluar dari masalah ketika mereka menghadapi COVID-19, di mana pada saat itu taksi Bluebird mencapai titik terendah dalam pengelolaan bisnisnya. Namun dengan spirit yang tinggi serta melakukan langkah-langkah strategis, antara lain pemanfaatan teknologi digital, memangkas kos yang tidak penting, menempatkan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Akhirnya taksi Bluebird bisa keluar
dari persoalan tersebut. Di sisi lain juga diajarkan bagaimana sebuah perusahaan membangun sebuah bisnis ekosistem, sehingga kita harus mampu mengidentifikasi kemampuan bisnis partner kita untuk bisa membangun sebuah bisnis ekosistem yang menguntungkan semua pihak. Dalam BO2 Rules juga ada tugas seorang direksi yang harus difahami dengan baik, antara lain directing, strategizing, steering, dan securing. Sehingga diharapkan ketika pemahaman bisnis meningkat, pemahaman undang-undang perseroan, tata kelola perusahaan, dan governance, BO2 Rules, serta lainnya, maka seorang direktur diharapkan mampu menghadapi semua tantangan yang penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty di masa yang akan datang sebagai sebuah business challenge. Dirasa perlu juga untuk melakukan creating leaders pada semua level agar keberlangsungan organisasi ke depan tetap berjalan. Dalam tugas video learning project ini, saya akan membahas tentang transformasi organisasi Telkom Properti berbasis digital sebagai suatu hal yang berbeda yang akan kami lakukan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Pembahasan tentang transformasi saya sesuaikan dengan BO2 Rules, antara lain directing, strategizing, steering, dan securing. Dalam konteks ini, semua BO2 Rules relevan dengan transformasi organisasi Telkom Properti yang berbasis digital. Dalam transformasi organisasi ini, kami merubah bisnis model dari berbasis portofolio menjadi customer-centric company. Sehingga dalam organisasi baru ini akan ada segmen customer. Transformasi ini juga melibatkan semua unit, baik di tingkat corporate GSD, 7 kantor regional, serta 43 kantor area. Dari transformasi organisasi akan melahirkan prosedur yang disesuaikan dan juga membentuk leader-leader yang tangguh di masa yang akan datang. Pemanfaatan digitalisasi dan digitasi di semua unit menjadi warna baru yang dominan. Mari kita mulai pembahasannya sesuai dengan BO2 Rules. Pertama, directing. Kami memastikan bahwa visi, misi Telkom Properti yaitu menjadi teknologi lead property company dapat kami laksanakan. Visi misi ini kami komunikasikan kepada seluruh karyawan sehingga mereka mengetahui kemana arah Telkom Properti diarahkan. Perlu juga kami tekankan bahwa semua resources, karyawan, aset, kemampuan finansial diarahkan secara maksimal untuk mencapai visi dan misi tersebut. Kedua, strategizing. Kami menyusun RKAP, RJPP, serta program-program kerja di semua direktorat agar semua bisa terukur baik terhadap kuantitas maupun kualitas serta waktu pencapaiannya maupun juga terhadap penanggung jawab program tersebut dilaksanakan oleh siapa. Kami juga melakukan perbaikan-perbaikan proses bisnis pada semua fungsi antara lain di marketing, di operation,
pengadaan atau procurement, dan lain sebagainya, serta memastikan bahwa semua proses bisnis tersebut comply dan governance. Semua program ini disusun sebagai bagian yang terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga memastikan adanya sustainability growth atau pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketiga, steering. Kami melakukan evaluasi program kerja secara berjenjang. Di tingkat direktorat, GM regional, bahkan sampai kepada manajer area. Ini dilakukan rutin, baik mingguan dalam bentuk rapat direksi yang diikuti oleh BOD dan seluruh senior leader dalam bentuk diskusi dan presentasi. Hal ini untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana dan segera dilakukan improvement apabila terdapat kendala-kendala. Demikian pula dilakukan setiap bulan dengan BOC, Board of Commissioner, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Telkom selaku pemegang saham. Dan juga kami lakukan business overview setiap 3 bulan yang diikuti oleh seluruh senior leader untuk memastikan bahwa posisi 3 bulan itu kondisinya seperti apa. Yang keempat, securing. Terdapat beberapa pemangku kepentingan di Telkom Property, antara lain Telkom sebagai shareholder, mitra atau partner, pelanggan, karyawan yang sebagai stakeholder. Kolaborasi pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Telkom Property memiliki kepercayaan, pemberian data dan informasi yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal yang utama untuk menjaga kolaborasi ini. Laporan-laporan harus diinformasikan dengan data yang jelas, serta penyebab jika terjadi masalah maupun solusi yang harus dilakukan. Untuk pemegang saham dalam bentuk report laporan keuangan dan realisasi program strategis. Untuk para mitra dalam bentuk kebijakan-kebijakan Telkom Property, serta untuk karyawan dalam bentuk informasi kondisi perusahaan termasuk isu-isu yang dihadapi. Saya yakin bahwa transformasi organisasi Telkom Property berbasis digital ini apabila dilaksanakan dan dikawal sesuai dengan BOD rules dan komitmen seluruh karyawan, maka akan melahirkan pertumbuhan revenue, EBITDA, dan net income lebih baik dan konsisten di masa yang akan datang. Perlunya semua peran leader untuk secara bersama-sama bekerja serta selalu melakukan inovasi, creating value sehingga tercipta hal-hal baru. Demikian video learning project ini saya buat sebagai bentuk pemahaman saya selama mengikuti pelatihan JEDP. Dan tentunya saya berharap bahwa transformasi digital di Telkom Property ini berjalan lancar sebagai bagian dari kontribusi kami terhadap Telkom Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.